Bab ke-26, Kangen Berat. Seminggu kemudian. Kamu lagi ngapain, Van? Nathan begitu terkejut saat membuka pintu kamar. Ia melihat Vanya tengah berdiri di depan cermin dengan bertelanjang dada. Itunya lecet. Nah, kamu sih terlalu kasar ngenyotnya. Perih banget, tahu? Keluh Vanya sambil memakai branya. Maaf deh, lain kali aku gak kasar pas itunya kamu. Habis gemas banget sih. Nathan mendekati Vanya, lalu memeluknya dari belakang. Ia mulai menciumi tengkuk dan daerah sekitar leher Vanya, sementara kedua tangannya meremas-remas bukit kembar Vanya dengan gemas. Nak, mau dengar berita buruk? Gak? Cicit Vanya di sela desahannya. Apa? Sayang, aku lagi berhalangan. Nak, jadi dalam 4 hari ke depan, wahana bawah ditutup. Serius, Van? Nathan membalikan tubuh Vanya, lalu menatapnya. Ia curiga, Vanya hanya mengerjainya. Gak percaya. Ya udah, nih lihat aja. Nathan tersenyum sekilas. Aku percaya kok, Van. Kamu pikir kalau lagi merah, terus aku gak bisa ngerjain kamu gitu emangnya? Vanya melongo. Maksudmu apa? Nah, kita tetap bisa make love, Van. Tapi dengan cara lain. Dengan apa yang ada? Dijepitin di pintu gitu? Ngawur kamu tuh. Diikat pakai karet gelang. Dimasukin ke pantat ayam. Nathan tak tahan lagi dengan keresahan istrinya. Ia langsung mendorong Vanya hingga tubuhnya terjatuh di ranjang. Mau kabur kemana kamu, gadis reseh? Cicit Nathan sambil mengungkung tubuh Vanya dengan tubuhnya hingga Vanya tak bisa bergerak. Gak kemana-mana, nak. Udah cepetan kasih tahu aku. Maksudmu tadi apa? Kamu beneran pingin tahu? Iya, Nathan. Nathan mendekatkan bibirnya ke telinga Vanya. Ia kemudian membisikkan sesuatu padanya. Vanya tampak manggut-manggut. Oh, gitu toh. Kamu keberatan? Vanya menggelengkan kepalanya. Entar malam kita coba, ya. Nathan mengedipkan mata kanannya. Sementara Vanya hanya cengengesan saja. 4 hari kemudian. Itu beneran kliennya pingin ketemu kita pukul 6:30 malam. Nathan menanyakan sekali lagi pada Lilo. Perihal meeting yang akan mereka adakan dengan seorang Killen malam ini. Iya, Nathan. Dia dah konfirmasi lewat Mbak Lina. Emangnya kenapa sih? Kamu keberatan? Klien gede ini, nak. Jangan sampai lepas pokoknya. Iya, Lilo. Aku tahu. Kenapa sih? Meetingnya di jam nanggung gitu. Kenapa nggak jam 2 atau 3 sore aja sih? Dia sibuk, Nathan. Makanya dia ambil di jam itu. Kenapa sih mangnya? Ada masalah? Gak ada apa-apa sih, loh. Jawab Nathan dengan wajah datar. Pukul 3:30 sore, Lilo melihat wajah Nathan masih tetap murung. Tanpa dia tahu penyebabnya. Tak lama kemudian, Mbak Lina, si Lilo kemana? Sih, Nathan mendatangi meja Lina, salah satu staf kepercayaannya. Sekitar 20 menit yang lalu. Dia pergi, Mas. Jawab Lina sambil membereskan mejanya. Ia sudah siap untuk pulang. Dia bilang enggak. Mau kemana gitu? Lina menggelengkan kepalanya. Enggak tuh. Saya pulang dulu. Ya, Mas. Oke. Nathan kembali ke ruangannya. Diambilnya ponsel miliknya, lalu diteleponnya Lilo. Ia menelepon Lilo hingga beberapa kali panggilan, tapi tak diangkat oleh pria yang seumur dengan Nathan itu. Nathan semakin emosi. Ia lantas ngomel-ngomel gak jelas sendirian di ruangannya. Dengan lemas, ia menelungkupkan kepalanya di atas meja kerjanya, dengan kedua tangan sebagai tumpuan. Van, ayo cepetan ikut aku ke kantor. Begitu turun dari mobilnya, Lilo langsung nyerocos ke juru kampanye partai. Vanya yang tengah duduk di teras, tentu saja kaget. Ditodong kayak gitu. Mau apa? Menemui pangeran bulukmu itulah. Ribut melulu dia dari siang tadi. Tanpa permisi, Lilo meminum minuman Vanya yang ada di meja teras rumah Nathan. Hoi, ini racun apa sih? Van, pahit amat kayak hidup tetangga.
Lilo langsung menyemprotkan apa yang barusan dia minum ke halaman rumah Nathan. Fanya tak mampu menahan gelak tawanya. Syukurin, rakus, sih, main nyelonong aja. Itu jamu kewanitaan. Tahu, entar punyamu jadi rapet loh. Punyaku dan punyamu beda bentuk kali. Van, jangan ajak ngobrol melulu. Ayo cepetan masuk mobil. Iya deh, jawab Vanya sambil memakai sandal jepitnya. Bibi, aku ikut Lilo ke kantor. Ya. Vanya berpamitan pada Big Asi dengan cara berteriak. Iya, Van, jawab Big Asi dari ruang tengah. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, mereka berdua pun tiba di kantor Nathan. Oh, ini kantor Nathan? Ya. Vanya melihat keadaan sekitar kantor suaminya itu. Yuk, Van. Ruangan Nathan ada di lantai 2. Keduanya pun berjalan beriringan menaiki tangga. Nak, nih aku bawain hadiah spesial buat kamu, ucap Lilo begitu membuka pintu ruangan Nathan. Nathan yang saat itu tengah menelungkupkan kepalanya di atas meja kerjanya, hanya mampu melongo saat ia melihat Vanya berjalan ke arahnya dengan tersenyum manis. Tanpa malu sedikit pun, Vanya lalu duduk di pangkuan Nathan. Kata Lilo, kamu ngomel terus seharian ini. Kenapa, Nak? Soalnya, ada klien mau ngajak meeting jam 6:30. Jam nanggung lah itu. Mau pulang dulu, nanggung. Padahal, aku udah rindu berat sama kamu. Cerocos Nathan tanpa malu sedikit pun. Si, Vanya, dah kuduga, dia pasti merindukanmu. Makanya ku jemput kamu ke sini, buat mengobati kesurupannya Nathan. Lilo nimbrung tiba-tiba. Nathan tergelak pelan. Kesurupan, mbiyahmu. Kamu tuh, bucin akut sama Vanya. Nah, sadar gak sih, kamu? Nathan langsung tersipu malu kayak anak gadis pas mau dilamar. Iya, aku tahu. Kan sah-sah aja bucin sama istri sendiri. Yang gak boleh tuh, bucin sama istri Pak RT. Gak malu sama cambang. Kalau rindu tuh bilang, bukannya ngomel-ngomel gak jelas kayak tadi. Habisnya aku malu. Sih, loh. Halah, sok-sokan malu segala. Udah sana, bawa Vanya masuk ke kamar, terus diajak perang. Ucap Lilo kemudian. Kamu mau nungguin di sini? Iya, Nathan. Aku mau nge-game pakai headset. Biar gak keganggu sama suara-suara yang meresahkan, yang entar pasti bakalan terdengar dari kamar kalian. Kalian berdua dari tadi ngomongin kamar terus. Kamar yang mana sih maksudnya? Nak, udah. Nak, sana bawa Vanya masuk ke kamar. Lilo mengeluarkan ponsel dan headsetnya, lalu mulai main game dengan headset terpasang di kedua telinganya dengan baik. Yuk, Van, kita bikin si jomblo ngenes itu biar semakin ngenes. Kita bakalan bikin dia nangis darah. Ajak Nathan pada Vanya. Vanya turun dari pangkuan Nathan. Nathan menggandeng tangan Vanya, lalu membimbingnya memasuki kamar yang ada di bagian belakang ruangan kerja milik Nathan. Loh, di sini ada kamarnya juga, Ti. Vanya keheranan saat mereka tiba di kamar yang dimaksud Nathan. Yang mendesain kantor ini papaku. Papa kan dulu sering sakit tuh, jadi papa bikin kamar di bagian belakang untuk istirahat papa. Dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga, tapi kecil. Papa menyebut ruangan ini sebagai mini private room. Gak nyangka kalau aku akan memanfaatkannya juga denganmu, Van. Jadi bener kamu marah-marah gak jelas di kantor tuh, karena pingin cepat pulang agar ketemu aku. Vanya mengerlingkan sebelah matanya pada Nathan. Iya, jawab Nathan malu-malu. Kan malam masih bisa ketemu. Nak, kelamaan, Van, dah diubun-ubun kangennya. Nathan menghadapkan wajah Vanya pada dirinya. Ia menelusuri wajah Vanya dengan jarinya. I love you, Vanya, ucap Nathan sambil menundukkan wajahnya dan mulai melumat bibir Vanya dengan sangat bergairah. Keduanya pun bercumbu di private room itu hingga setengahan jam kemudian. Kalau kelamaan, kasihan kan si Lilo yang jeti obat nyamuknya, entar merana dia. Kalian udah kelar mendesah-desahnya, ucap Lilo saat Nathan dan Lilo sudah kembali ke ruang kerja Nathan. Udah, kan entar bisa diulangi lagi di rumah. Kalau mainnya kelamaan, aku gak tega sama kamu. Lilo,
Entar kamu depresi, terus ngejar-ngejar ayam betina buat pelampiasan. Setan kamu.